Today is 29 of December, year 2011. So, 1 week we are training our mind based on real Buddha's teaching, Sila, Samadhi, and Panya, right? So yesterday I mentioned about Samadhi Ganda. Samadhi is how it is clear of defilement. So Samadhi and Nivarana, they are matched. So today I would like to mention about Panya. Panya is understanding. Hari ini tanggal 25 Desember tahun 2011, hari Kamis. Waktu retreat telah 1 minggu dari jadwal 10 hari retreat yang diadakan. Kita melatih batin kita berdasarkan kepada ajaran Sang Buddha yang sesungguhnya, yaitu Sila, Samadhi, dan Panya. Kemarin saya telah menyebutkan mengenai Samadhi Kanda. Bagaimana Samadhi Khanda ini akan dapat membersihkan kekotoran-kekotoran batin kita. Selain itu, saya juga telah menyinggung mengenai Samadhi dan Niwarana. Bagaimana dari sama faktor-faktor tersebut dan Niwarana tersebut saling berhubungan. Hari ini saya akan menyebutkan atau akan menyinggung mengenai Panya atau pengertian. Panya is a Pali word. Pakarena nyayatiti panya. Pakarena, many way, many kind, clearly nyayati, knowing. That is why we always give the instruction. You must know what it is happening and what you are doing. That is to get the panya. The whole day yogi practice. Rising, falling, lifting, pushing, dropping, pain, tense, slop and torpor, thinking, all the thing is what we can understand. What we know, that is very important. Without concentration, you are not concentrate on the object clearly, we cannot know, cannot understand. This is why we ask continuously to get the concentration, must know, give the label. Very important, this technique. Some yogi lazy to note. They think of laboring is disturb to their concentration. Can say, yes, disturb to the concentration, but head to the mindfulness to get the panya. Concentration too high, over concentration can be floating. Concentration can associate with ignorance also. Associate with kusala also, concentration can associate with akusala also. Wholesome also, unwholesome also, concentration can associate. Not to associate unwholesome, ignorant, we always give knocking the object. That is what we ask to do, to label. When you label, mindfulness is there. Mindfulness cannot associate with unwholesome. That is theory in Abhidhamma. If you have mindfulness, you are always alert, knowing. Because mindfulness, the day I mentioned already, the characteristic of mindfulness, the function of the mindfulness,
how we feel of the mindfulness and the cause of the mindfulness, right? So mindfulness, if you have, you never forget. Not to forget, to create the mindfulness, that is why we note. Don't lazy to note. Many people note until Nibbana, you can note. That is why exactly follow the instruction, trying straight away within 1 week. Many yogi, they can get the benefits in their own experience. Satisfied. That is. Only a few, some they may confuse how it is. They are only testing. That is the faith. Confidence is not enough. We must have confidence. The same as what the Buddha is saying. No confidence cannot cure the sickness. For example, you say, like a doctor, physician. This doctor can cure my sickness. If you have confidence, you see this doctor, what the medicine this doctor give you, with confidence, you use, you drink, you take it, your sickness is cured. Our Buddha is like a doctor. He gave the way, he gave the instruction. If you must have confidence, then only you follow, and you can get the benefits, you can cure your sickness, what sickness we have. Kokotoram bating sickness dah. We can say, kilesa roga. Kilesa means defilement. This sickness is not only now. Many eons of samsara, very stick in our lifespan. That is why must have confidence, saddha. Then only clearly can understand, can get the benefits. Panya merupakan bahasa Pali yang artinya adalah dengan berbagai macam cara akan mendapatkan panya atau kebijaksanaan tersebut. Kita selalu memberikan instruksi. Anda harus tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang Anda lakukan. Untuk mendapatkan panya tersebut, Anda haruslah mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang Anda lakukan. Sepanjang hari para yogi berlatih, mengamati baik itu kembung, kempis, kanan, kiri, angkat, maju, taruh, sakit, tegang, berpikir, rasa malas, dan rasa ngantuk, kegelisahan, dan lain sebagainya. Semua hal itu adalah untuk mendapatkan pengertian yang jelas, untuk mengetahui. Oleh karena itu, sangatlah penting. Tanpa adanya konsentrasi terhadap objek yang Anda amati, maka Anda tidak akan mengetahui, tidak akan mengerti. Oleh karena itulah mengapa Anda diminta untuk terus-menerus secara berkelanjutan mendapatkan konsentrasi. Untuk mendapatkan konsentrasi ini, Anda harus mengetahui, dan dengan demikian Anda diminta memberikan pelabelan atau pencatatan. Karena metode, Anda harus mengetahui tekniknya dengan benar. Jika Anda malas untuk melakukan pencatatan, maka dengan demikian akan mengganggu konsentrasi Anda. Dapat dikatakan bahwa, beberapa orang malas melakukan pencatatan karena mengatakan bahwa dengan pencatatan itu akan mengganggu konsentrasi mereka. Dapat dikatakan demikian.
Pencatatan itu mengganggu konsentrasi, tetapi hal ini membantu perhatian penuh untuk mendapatkan panya. Ketika konsentrasi terlalu tinggi atau konsentrasi yang berlebihan, maka konsentrasi ini akan dapat mengambang ketika mengamati objek. Konsentrasi dapat berasosiasi dengan dua hal, yaitu kusala dan akusala, atau kebaikan dan keburukan. Konsentrasi ini dapat berasosiasi dengan keburukan atau akusala. Sebagai contoh adalah kebodohan atau kegelapan batin. Oleh karena itulah kenapa Anda diminta untuk selalu mengetuk objek dengan cara memberikan pelabelan atau pencatatan terhadap objek-objek yang muncul. Ketika Anda memberikan pencatatan atau pelabelan ini, maka perhatian penuh Anda ada di situ, ada di objek yang Anda amati. Perhatian penuh ini tidak akan mampu berasosiasi dengan akusala atau keburukan. Hal ini berdasar kepada Abhidhamma. Jika Anda memiliki perhatian penuh, maka Anda juga akan penuh kewaspadaan. Anda akan selalu mengetahui. Anda telah mempelajari dalam Dhammadesana sebelumnya karakteristik dari perhatian penuh, fungsi dari perhatian penuh, bagaimana Anda dapat merasakan perhatian penuh tersebut, dan sebab dari munculnya perhatian penuh ini. Oleh karena itulah, jika Anda mendapatkan, Anda memiliki perhatian penuh ini, maka Anda tidak pernah lupa. Dengan tidak pernah lupa ini, maka Anda akan mampu menciptakan perhatian penuh. Anda dapat menciptakan perhatian penuh ini dengan melakukan pencatatan atau pelabelan. Janganlah malas untuk melakukan pelabelan. Banyak orang yang dapat dengan pelabelan tersebut, dengan pencatatan tersebut, mereka dapat mencapai nibbana. Oleh karena itu, Anda para yogi diminta untuk mengikuti instruksi dengan tepat, dengan seksama. Di dalam waktu 1 minggu ini, banyak yogi yang mendapatkan manfaat melalui pengalaman mereka sendiri. Mereka merasa puas atas hasil yang mereka capai ketika mereka mengikuti instruksi dengan tepat, dengan seksama. Hanya beberapa dari para yogi saja yang tidak mengikuti dengan tepat instruksi yang diberikan. Mereka hanya mencoba-coba saja. Kepercayaan dan keyakinan di dalam diri mereka tidaklah cukup. Oleh karena itu, ketika Anda melakukan latihan ini, Anda haruslah memiliki keyakinan. Sang Buddha mengatakan, tanpa adanya keyakinan, kepercayaan, maka penyakit tidak dapat disembuhkan. Sebagai contoh, ketika Anda berkeinginan untuk menyembuhkan penyakit Anda, maka Anda bertemu atau menemui seorang dokter. Jika Anda memiliki keyakinan kepada dokter tersebut, maka apapun obat yang diberikan oleh dokter tersebut, Anda dengan penuh keyakinan akan mengonsumsi obat yang diberikan itu. Dengan demikian, maka penyakit Anda dapat sembuh. Sang Buddha dapat diibaratkan seperti dokter yang memberikan instruksi, memberikan jalan bagi Anda. Oleh karena itu, Anda harus memiliki keyakinan dengan tepat mengikuti cara atau jalan yang diberikan tersebut, instruksi yang diberikan oleh Sang Buddha itu. Maka hanya dengan cara demikianlah Anda dapat menyembuhkan penyakit Anda. Apakah penyakit yang kita derita sebenarnya? Kita memiliki kilesa, roga, atau penyakit berupa kekotoran-kekotoran batin. Penyakit semacam ini bukan hanya kita dapatkan di dalam kehidupan ini, tetapi dalam banyak sekali eon yang kita lalui dalam lingkaran roda samsara. Penyakit ini, penyakit kekotoran batin atau kilesa roga ini telah tinggal di dalam diri kita selama kehidupan kita di dalam lingkaran roda samsara. Oleh karena itu, Anda haruslah memiliki keyakinan diri, kepercayaan atau sada.
Hanya dengan cara demikianlah, maka Anda dapat mengerti dengan jelas dan Anda akan mendapatkan manfaatnya. To understand, we are not. When we know what we can understand, that is, everybody, object and mind. Always we ask, clear or not? If you know your object and your mind is knowing, the object is moving, or the object is sensation or on the body, on your feeling, on whatever you are doing, on the action. All the thing is knowing mind and this body. That is, we must clearly have to see continuously. Have to understand, have to know. Very simple, but very difficult to understand. Because we know mind and this body only we have. But this mind and this body, they are walking. Mind knowing, the body moving. Let's say lifting, pushing, dropping. The body is moving. The mind is knowing. Continuously, if you see nothing other than that, just this body and this mind. The mind we can say associate with mental formation. That is, this mind and mental formation we call nama. This body is rupa, physical. Mental and physical. That is all what we have. You must clearly to see, to know, to understand this mind and matter only we have. Not yet clear understand, on this mind and matter we put I. Now, where is I? Really, if itself mind is no, its body itself is move. We are not understand clearly. We think, I know this. Based on I, really my body move. Really, that is not my body. That is body. Knowing is mind is knowing. Mind means consciousness. Consciousness is knowing. But we cannot understand. We put, I know. Everybody, we are very used to this. I know. This I is what the Buddha say. There is no I. No soul, no atta. Where got I? This body and mind only. To understand clearly, deeply, to see, to know, that is continuously to understand. Then only you can clear nama, rupa, mind and matter. Really clear comprehension, understanding of this mind and matter, then you clear of Sakkaya Ditthi. Sakkaya Ditthi means Sakkaya. In this body, Ditthi means wrong view. Our view is we clinging on I, this body, that is clear.
Because of understanding nama and rupa clearly, that understanding, that panya, clear of Sakaya Ditti. Sakaya Ditti means is on this body we putting I. That I is nothing. That's we understand like that. That understanding is right understanding, Samma Ditti. Untuk dapat mengerti, maka kita melakukan pencatatan. Dengan pencatatan tersebut, apakah yang kita mengerti? Kita selalu diminta, atau para yogi selalu diminta untuk dapat melihat dengan jelas batin dan jasmani Anda, batin dan objek. Batin adalah yang mengetahui, sedangkan objek adalah yang selalu bergerak, seperti sensasi pada tubuh, perasaan, apapun yang kita lakukan, perbuatan atau gerakan kita. Semuanya adalah batin yang mengetahui dan tubuh atau jasmani. Anda harus melihat dengan jelas, dengan berkelanjutan untuk dapat mengerti atau untuk dapat mengetahui. Suatu instruksi atau suatu permintaan yang sangat sederhana, tetapi sangatlah susah untuk dapat dimengerti. Karena kita mengetahui batin dan jasmani, hanya ini yang kita punyai. Tetapi bagaimana batin dan jasmani ini bekerja? Batin adalah yang mengetahui, objek adalah sesuatu yang bergerak. Sebagai contoh adalah Anda mengamati, angkat, maju, dan taruh dari gerakan kaki Anda. Gerakan kaki itu, angkat, maju, dan taruh adalah gerakan tubuh yang bergerak. Secara berkelanjutan, jika Anda melihatnya, maka Anda akan tahu bahwa tidak ada yang lain, hanya batin dan jasmani. Atau dengan kata lain, batin dan bentukan-bentukan mental yang dapat dikatakan sebagai nama atau mental, dan jasmani yang dikatakan sebagai rupa atau fisik. Hanya ada dua ini saja, yaitu mental dan fisik. Jika Anda memperhatikan secara berkelanjutan, maka Anda akan dapat melihatnya dengan jelas. Melihat dengan jelas adalah untuk mengetahui, untuk mengerti. Kita hanya memiliki mental dan fisik ini saja, nama dan rupa. Tetapi jika Anda tidak mengerti dengan jelas mengenai batin dan jasmani ini, atau mental dan fisik ini, nama dan rupa tersebut, maka Anda akan meletakkan aku atau saya di dalamnya. Sebenarnya, di manakah aku atau saya tersebut? Batin adalah sesuatu yang mengetahui, tubuh bergerak. Jika Anda tidak dapat mengerti dengan jelas, maka Anda akan berpikir bahwa saya mengetahui. Semuanya berlandas kepada saya. Tapi sebenarnya adalah hanya tubuh yang bergerak dan batin yang mengetahui. Tetapi ketika Anda tidak dapat melihatnya dengan jelas, maka Anda akan mengatakan bahwa sebenarnya tubuh saya yang bergerak. Bukan hanya itu sebenarnya, jika Anda dapat melihatnya dengan jelas. Tubuh adalah tubuh. Dan batin atau kesadaran adalah sesuatu yang mengetahui. Jika Anda tidak mengerti, maka pada saat itu Anda meletakkan kata saya mengetahui. Saya mengerti. Anda terbiasa dengan kata-kata tersebut. Sang Buddha mengatakan bahwa tidak ada aku, tidak ada jiwa, tidak ada atta. Di mana Anda mendapatkan aku?
Semuanya hanyalah batin dan jasmani, nama dan rupa. Untuk dapat mengerti dengan jelas, untuk dapat melihat dengan dalam dan untuk mengetahui dengan dalam, maka secara terus-menerus Anda diminta untuk mengerti. Hanya dengan cara demikianlah Anda dapat melihat dengan jelas, mengerti dengan jelas nama dan rupa, atau batin dan jasmani. Mengerti dengan jelas mengenai batin dan jasmani ini, maka dari pengertian tersebut Anda dapat membebaskan diri dari Sakaya Ditti. Apakah arti dari Sakaya Ditti tersebut? Sakaya adalah ada di dalam tubuh, dan Ditti artinya adalah pandangan yang salah. Pandangan yang salah ini menganggap bahwa ada saya di dalam tubuh, ada aku di dalam tubuh. Karena pengertian mengenai nama dan rupa dengan jelas, maka Anda akan mendapatkan pengertian atau panya. Pengertian atau panya mengenai nama dan rupa, batin dan jasmani dengan jelas ini sajalah. Hanya dengan pengertian ini, Anda dapat membebaskan diri dari Sakaya Ditti. Pengertian bahwa di dalam tubuh ini terdapat aku. Di manakah aku tersebut? Tidak ada aku di dalamnya, di dalam diri kita. Kita harus mengerti dengan jelas. Pengertian yang kita dapatkan dengan jelas ini merupakan pengertian yang benar atau samadhi. Samadhi is right view. Right view, right understanding. But our practice is not yet matured. We cannot get right view to clear off our wrong view. We are based on atta. Atta is, to mention this atta in Anatta Lakkhana Sutta, what the Buddha mentioned, beings, not only human, Deva also, Brahma also, Pudujana beings, we can say, got 4 kinds of atta. That is not correct, that is wrong view, what the Buddha mentioned. The first one is Sami Atta. Sami Atta means this body and mind belongs to the Atta. Sami means is owner. Like we can say in the Hinduism, our atta is jiwa atta. That jiwa atta belongs to the Parama atta. Parama atta is from Brahman, they give one. And that atta, our mind and body belongs to that atta. That is not correct. That is called Sami atta. The another atta is Nivasi atta. Nivasi means what they believe, their atta is inside their body, staying, and control this mind and this body. This atta is where? Inside their body. Wrong view, this one. That is called Nivasi atta. That is why the person who nearly passed away, people see, oh, their soul come out from where? Sometimes. Lot of wrong view. In our Chinese tradition is more that type of things. They say after pass away, about 8 hours you cannot touch.
And that is soul is there, cannot disturb to the soul. Wrong. That is called nivasi atta. Another one is karaka atta. Karaka atta means karaka is doing. Whatever you are doing means is seeing, hearing, all the thing is doing, eating. This atta is doing. Let easy to say, I'm doing. The atta is the name of the I. Easy to understand. I'm doing. I'm seeing. I'm hearing. I'm smelling. I'm tasting. I'm touching. I'm thinking. Based on I. That is who doing? I'm doing. That is karaka atta. Still, we all believe like that. Because of our vipassana is not yet matured. Reach the Ariyapukala, only this Sakaya Ditti is totally finished. Now we trying. We know for a while. All arising and passing away. All mind and matter. For a while only. We cannot get clear until to the end. Only a while, for a while, we understand. The wisdom is our not confirmed yet 100%. That type of view. The last atta, they say Vedaka atta. Vedaka means is come from the Vedana. Feeling. Good or bad, what we feel, our sensation is this atta is feel. They don't know is the Vedana. They say what is good also this atta have to accept. Bad also this atta have to accept. Too easy to understand, I lah. If good also, I have to accept. Bad also, I have to accept. Instead of atta, this I take over. That is why this concept, I is a concept, not reality. Only we give the name only. Then this four atta take over all the beings to get wrong view. Without concentration, understanding as real as they are, only we have this mind and matter clearly, then only this atta is lesser. Totally reached, totally understand, can clear off this wrong view, this atta. Then you can understand anatta. The Buddha say, anicca, dukkha, anatta. In among of our Buddhism, very common these words. Everybody say anicca, dukkha, anatta. To understand dukkha, anicca, a bit easy. Why? We all suffering. Dukkha, easy. Pain also dukkha. Looking for to eat also in business. Whatever, many difficulties in our life is dukkha. Very easy to understand. But that dukkha is a very small dukkha. You compare with old age suffering, sick suffering, death suffering, and rebirth suffering. You compare of this sansara dukkha, this business losing. Now you a bit sakit lah,
There are pain here and there. This dukkha is very, very small. We compare with sansara dukkha. Really, sansara dukkha is a bit lah, we can say. You think of this. Everybody, we have the experience. One experience we totally forget is jati dukkha. Everybody stay in your mother's womb how many days? Not 10 days in Yasati, you know. About 9 months. You cannot move, no chance, you know. You cannot stretch your hand. If you stretch your hand, your mother womb is become broken, you know. That is how we stay, how we suffer. That is, everybody have that own experience, you know. Nobody come from like Opalawana, from the Opalawana is they are lotus flower. They are born from lotus flower. Now everybody come from the mother's womb, right? Who's come from Santi Deja Patisandi? Don't have one. All are from the mothers. So inside the mother womb, mother jumping here and there, we inside jumping, you know. Have no complaint. If you cannot appeal, I so suffer, want to come out about 6 months, enough already suffer. Sorry, man. Until at least some people, they can come out about 7 months, but not very healthy. Until 9 months. Straight away you come out from the mother wounds, you tear. We told already this, how suffer inside our mother wounds, but nobody understand. How we say, we cry, right? When we come out from the mother wounds, nobody laughing, everybody crying. Who is laughing come out? If you are not cry, the nurse will beat you. Must cry. That is suffering. That is a part of our life. Everybody have this experience, but everybody forget. We are already forgot it. We don't think of it as suffering. What the Buddha mentioned is jati dukkha is very, very. Deva is no need to pregnant like that, you know. Much lesser suffering than human. That's why they are not very easy to see the Dhamma. Human is more easier because of suffering. Also, after you was born already, you have to owe. No choice. What they say, oh, this baby 1 year old. Right? Or not 1 day old, 2 day old, 1 week's old, 1 month's old. Nobody say 1 month young. Right? How old you are, people ask normally. People not ask how young you are. People don't ask one. Right? That is why old age suffering is every day, 1 day sunset. 1 day we are old. If the person who don't want to old anymore, only one way, have to die that on that day, you no need to old already. Otherwise, no choice. If you pass away, then there's no need to old already. If you're not pass away, you have to old. You have no choice. Sick is everybody got. Every day we have to put things in a dining hall. That is as a medicine, you know. What the Buddha say, Jigitsa Parama Roga. On the whole world, they have how many sickness? Countless sickness, right? Many sickness. The greatest, the worst sickness is hungry.
hunger. Hunger is the greatest sickness. Every day you have to cure. Other sickness is you not cure again. This hunger, if you're not cure, can die one. Now don't have the dinner. How suffer we are. We worry. Dinner don't have. I have to take more lunch. Then mengantuk. Now, that is why suffer. Suffering easy to understand. Also anicca. Suffering is dukkha, right? Anicca. A bit easier to understand. Where always changing. That is impermanent. This anatta is difficult to understand. Without vipassana meditation, there is, we can say, no way to understand. Only vipassana meditation, you can get to understand of this panya, that is understanding. Samaditi adalah pandangan yang benar atau pengertian yang benar. Tetapi jika di dalam latihan kita belumlah matang, maka kita tidak akan mendapatkan pandangan yang benar ini dengan jelas untuk dapat mengatasi pandangan-pandangan yang salah tersebut. Kita semua berdasar kepada atta. Di dalam Anatta Lakkhana Sutta, Sang Buddha menyebutkan bahwa makhluk bukan hanya manusia, tetapi dewa dan juga Brahma. Makhluk-makhluk putu jana, mereka memiliki 4 pandangan, 4 atta atau pengertian mengenai 4 atta. Yang pertama adalah sami atta, yaitu pandangan yang mengatakan bahwa batin dan jasmani adalah milik dari atta. Sami artinya adalah pemilik. Sebagai contoh di dalam agama Hindu dikatakan bahwa atta adalah jiwa atta yang merupakan milik dari parama atta. Parama atta ini datang dari Brahma. Dengan demikian maka batin dan jasmani adalah milik dari atta tersebut. Yang kedua adalah niwasi atta, yang memiliki yaitu pandangan yang percaya bahwa atta berada di dalam atau tinggal di dalam tubuh dan mengontrol batin dan jasmani. Pandangan seperti ini dapat dikatakan adalah atau dicontohkan seperti seseorang yang akan meninggal dunia. Maka orang-orang akan melihat orang yang akan meninggal dunia tersebut dan ingin mengetahui dari manakah jiwanya keluar dari tubuh tersebut. Sedangkan dalam kepercayaan Chinese, mereka mempercayai lebih daripada itu. Mereka memiliki banyak sekali pandangan-pandangan yang salah. Ada juga anggapan dalam pandangan Chinese itu bahwa setelah meninggal dunia, maka selama 8 jam tubuh dari mayat tersebut tidak dapat disentuh. Karena jika menyentuh mayat itu sebelum 8 jam, maka akan mengganggu jiwa yang masih tinggal di tubuh itu atau di mayat tersebut. Pandangan yang ketiga adalah karaka atta. Karaka adalah melakukan. Pandangan ini artinya adalah apapun yang kita lakukan, seperti melihat, mendengar, mencium, makan, dan sebagainya adalah atta yang melakukannya. Apapun yang kita lakukan, attalah yang melakukannya. Dapat dikatakan dengan mudah adalah mengatakan saya sebagai pengganti atta yang melakukan. Saya atau aku melihat, aku mendengar, aku mencium, aku merasakan, aku menyentuh,
ataupun aku berpikir. Siapakah yang melakukan? Aku atau saya yang melakukan? Semua makhluk masih memiliki pandangan seperti ini karena mereka tidak semua makhluk masih memiliki pandangan seperti ini karena meditasi vipassana mereka belumlah matang. Ketika mereka telah mencapai tingkatan Arya Pugala atau mereka yang telah mencapai tingkat kesucian, maka pandangan-pandangan salah ini akan hilang. Sekarang kita hanya mengetahui pengertian tersebut hanya sebentar-sebentar saja. Kita tidak dapat mempertahankan pengertian tersebut sampai akhir. Pengertian-pengertian yang kita dapatkan hanyalah bersifat sesaat. Tidak dapat mengokohkan dalam diri kita 100% mengenai pandangan yang benar tersebut. Pandangan yang terakhir dari Atta adalah Widaka Atta yang berasal dari kata Wedana, yang artinya adalah perasaan atau sensasi apapun, baik ataupun buruk, Atalah yang merasakannya, karena mereka tidak mengetahui mengenai Wedana atau perasaan. Dengan demikian, maka dapat dikatakan baik ataupun buruk, Atta haruslah menerimanya. Seperti contoh, ketika kita merasakan sesuatu yang baik, maka kita akan mengatakan, sesuatu yang baik ini pun saya harus menerimanya. Kalau sesuatu yang buruk, sensasi atau perasaan buruk muncul, maka mengatakan saya pun harus menerima perasaan-perasaan yang buruk tersebut. Dengan demikian, maka dari kata Atta itu, selain kata Atta ini, maka saya menggantikan kata itu. Menggantikan Atta dan mengambil alih. Aku atau saya adalah konsep, bukan merupakan realitas, bukan merupakan kenyataan. Aku atau saya ini hanyalah nama yang diberikan. Ini adalah 4 macam pandangan mengenai Atta yang telah mengambil alih seluruh makhluk. Karena itulah mereka makhluk-makhluk putujana ini, makhluk-makhluk yang belum mencapai tingkatan kesucian, mereka semua memiliki pandangan-pandangan yang salah. Keempat pandangan Atta tersebut, yang pertama adalah Sami Atta, bahwa batin dan jasmani adalah milik dari Atta. Pandangan yang kedua adalah Niwasi Atta, mempercayai bahwa Atta ada atau tinggal di dalam tubuh dan mengontrol batin dan jasmani. Pandangan yang ketiga adalah Karaka Atta, apapun yang kita lakukan, Atta yang melakukannya. Dan pandangan yang terakhir adalah Wedaka Atta, atau perasaan-perasaan apapun, baik dan buruk, Attalah yang merasakannya. Sang Buddha mengatakan mengenai anicca, dukkha, dan anatta. Tanpa adanya konsentrasi, mengerti sebagaimana adanya, mengerti sebagaimana adanya, hanya ada batin dan jasmani dengan jelas, maka Atta atau pandangan yang salah ini akan selalu tinggal di dalam diri kita. Hanya dengan konsentrasi dan pengertian sebagaimana adanya, bahwa hanya ada 2 yang kita miliki, yaitu batin dan jasmani saja, dengan jelas, maka pandangan mengenai Atta ini akan semakin berkurang. Dan ketika kita memiliki pengertian yang total, pengertian yang dengan sangat jelas mengenai Atta inilah, maka Anda akan mengerti mengenai anatta. Anicca, dukkha, dan anatta seperti yang Sang Buddha katakan di kalangan umat Buddhis. Kata-kata ini sangatlah umum kita dengar. Untuk mengerti mengenai anicca dan dukkha, sedikit lebih mudah kita mengerti daripada pengertian mengenai anatta. Karena kita semua mengerti tentang penderitaan. Kita menghadapi penderitaan ini seperti rasa sakit yang kita rasakan ketika duduk bermeditasi. Ketika kita mengalami permasalahan dalam bisnis kita, usaha kita, ataupun dalam keluarga kita.
Berbagai macam kesulitan atau penderitaan kita hadapi dalam kehidupan ini. Tetapi duka atau penderitaan tersebut hanyalah penderitaan yang kecil saja dibandingkan dengan usia tua, penyakit, kematian, dan kelahiran kembali, atau dengan kata lain adalah samsara duka. Semua duka atau penderitaan yang kita hadapi, kehilangan usaha kita, kehilangan keluarga yang kita cintai, rasa sakit dan lain sebagainya. Duka yang kita alami, penderitaan yang kita alami tersebut sangatlah kecil dibandingkan dengan samsara duka. Sebagai contoh adalah setiap orang mengetahui atau memiliki pengalaman dari apa yang Sang Buddha katakan, jatipi duka. Kita semua tinggal di dalam kandungan ibu kita selama 9 bulan. Kita tinggal tidaklah dalam 10 hari seperti yang kita latih saat ini ketika kita sedang retreat. Pada saat kita tinggal di dalam kandungan ibu kita tidak bergerak sama sekali. Jika kita menggerakkan tubuh kita, maka pada saat itu kandungan atau perut dari ibu kita pun akan bergerak. Oleh karena itulah pada saat kita tinggal di dalam kandungan tersebut tanpa bergerak, kondisi tersebut sangatlah penuh penderitaan. Setiap orang memiliki pengalaman ini, tetapi tidak ada satupun yang mengingatnya. Kita semua ada di sini, kita keluar dari kandungan ibu kita, bukan seperti upalawana yang keluar dari bunga lotus atau bunga teratai. Kita semua berada tinggal di dalam kandungan ibu kita. Jika ibu kita bergerak, maka kita yang berada di dalam kandungan pun akan ikut bergerak. Ketika kita keluar dari kandungan ibu kita pun, kita mengatakan seberapa besar penderitaan kita dengan menangis. Tetapi tidak ada satupun yang dapat mengerti tentang tangisan kita tersebut. Tidak ada satupun yang keluar dari kandungan ibu dengan tertawa. Jika Anda tidak menangis saat itu pun, suster akan memukul Anda supaya Anda menangis. Setiap orang pastilah menangis ketika keluar dari kandungan ibu. Setelah keluar dari kandungan ibu pun, Anda juga mengalami penderitaan yang lain, yaitu menua. Semua pengalaman-pengalaman ini kita dapatkan, tetapi kita semua telah melupakan hal ini. Kita melupakan mengenai jatipi duka tersebut. Makhluk, manusia semua mengalami penderitaan ini. Tetapi dewa dilahirkan bukan dari kandungan ibu. Oleh karena itu, dewa memiliki penderitaan yang lebih kurang daripada manusia. Oleh karena itulah, karena kurangnya penderitaan mereka itu, maka bagi dewa tidaklah mudah bagi mereka untuk dapat melihat Dhamma. Ketika Anda telah keluar dari kandungan ibu, Anda haruslah menua. Tidak ada pilihan lain. Setiap saat Anda menua, dari matahari tenggelam, Anda telah menua 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Anda akan ditanya berapa besar usia Anda. Anda tidak akan ditanyakan seberapa muda usia Anda. Orang juga tidak akan mengatakan kepada Anda 1 tahun lebih muda, 2 tahun lebih muda, dan sebagainya. Anda selalu menua setiap saat, setiap hari. Jika Anda tidak berkeinginan untuk menjadi tua, pada hari itu Anda haruslah meninggal. Dengan demikian, Anda tidak akan mengalami usia tua ini. Yang lain adalah penyakit. Setiap orang memiliki penyakit ini. Setiap hari kita harus pergi ke ruang makan untuk mendapatkan obat dari penyakit yang kita derita ini. Dari seluruh dunia ini, penyakit apakah yang terbesar? Penyakit yang terbesar di dunia ini adalah rasa lapar. Setiap hari Anda harus meminum obat mengatasi rasa lapar tersebut. Jika Anda tidak mengobati rasa lapar tersebut, maka Anda akan meninggal. Oleh karena itu, Anda mengalami penderitaan ini. Untuk seperti yang sekarang sekarang para yogi ada di sini, Anda tidak makan malam.
Karena takut penderitaan dari rasa lapar yang muncul tersebut, maka pada saat makan siang Anda mengambil lebih banyak dengan harapan dapat mengatasi rasa lapar yang mungkin akan muncul di malam hari. Karena banyaknya asumsi makanan yang Anda ambil ketika makan siang, Anda akan mengantuk karenanya. Sebesar itulah penderitaan kita. Tetapi penderitaan ini, karena itulah maka penderitaan sangat mudah untuk Anda mengerti. Demikian juga pengertian mengenai anicca. Bagi Anda dapat mengerti lebih mudah mengenai anicca ini, bahwa segala sesuatu adalah selalu berubah, tidak kekal. Tetapi pengertian mengenai anatta sangatlah susah untuk diketahui tanpa adanya meditasi vipassana. Tanpa meditasi vipassana, tidak akan mungkin bagi Anda untuk mengerti mengenai anatta tersebut. Hanya ketika Anda mendapatkan pengertian, mendapatkan panya, maka Anda akan dapat mengerti mengenai anatta ini. This understanding physical, mind and matter, nama, rupa is the first knowledge of the vipassana, basics step, or until the end is called 16 stages. That is the first stages to enter the vipassana panya. So next day I got another 2 days to explain you all how to get clear comprehension and to understand clearly about our life. That is called vipassana. So tonight enough, may you all be able to get clear comprehension in reality, to get more understanding of panya. Pengertian mengenai nama dan rupa atau batin jasmani adalah pengetahuan yang pertama dari vipassana, merupakan landasan atau tahapan pertama dari pengetahuan vipassana. Semuanya sampai akhir pengetahuan vipassana ada 16 tingkatan. Pengetahuan mengenai batin dan jasmani atau nama dan rupa merupakan pengetahuan yang pertama yang untuk memasuki vipassana panya. Sayadaw akan menjelaskan lebih lanjut dalam 2 hari bagaimana untuk mendapatkan pengertian yang jelas, pengetahuan yang jelas mengenai kehidupan kita yang disebut sebagai vipassana. Pada akhirnya saya mengharapkan agar Anda semua para yogi dapat memiliki pengertian yang jelas mengenai realitas, memiliki pengertian yang lebih dalam lagi tentang panya. Sadhu, sadhu, sadhu.